Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Jangan lupa, malam ini Bang Jerome ada kemungkinan bisa mengocok-ocok market nih ya, mengguncangkan market di jam 8:30 malam. Di mana Bang Jerome akan ada speech. Ya tinggal kita lihat saja hasilnya seperti apa. Gua sarankan jangan berjudi dengan ini ya. Maksudnya gimana bang? Ya jangan tebak-tebakan. Ya jangan nebak Bang Jerome bakal ngomong apa gitu. Lo kan bukan cucunya. Jadi ya udah kita sebagai rakyat jelata. Ya sudah kita nanti tunggu saja sampai besok hasilnya seperti apa. Dan justru kalau gue pribadi menyarankan jangan paksakan buka posisi di masa-masa jam rawan seperti ini. Ya justru saran gue lebih baik ya tutup. Terutama buat yang konservatif gitu ya. Buat yang agresif ya minimal pasang SL aja lah begitu ya. Nah, selain dari Bang Jerome kita akan ada S&P Global Manufacturing PMI, lalu juga ada ada juga ISM Manufacturing PMI dan prices. Dan paling terakhir ada JOLTS Job Openings. Jadi ada 5 data penting, siap-siap. Ya, ada possibility bisa ekstra bergerak hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, reminder lagi, event untuk trading competition di Margex ini diperpanjang sampai tanggal 10 Juli. Ya, jadi buat lo yang tertarik, silahkan bisa ikutan, masih ada waktu. Dan juga nih sayang nih ya, udah mau nyaris kena target. Jadi harus sampai turnover itu di 1 juta USD, and then 20 peserta minimal. Kalau nggak ya jadi ya lapor sayangnya ya. Jadi buat lo yang tertarik, silahkan masih bisa ikutan sampai ada tanggal di 10 Juli gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke chartnya. Untuk BTC sayangnya lanjut lagi melemah ya. Nah, gue jujurnya sedikit lupa nih tadi pagi ya. Tadi pagi gue sempat ngomong di sini nggak ada resisten yang gimana sih sebenarnya ya secara TA. Tapi gue lupa baru saja terjadi death cross di tanggal 29 Juni. Begitu ya. Jadi terjadi death cross dan ya memang seringkali death cross itu bisa membuat pelemahan juga tren begitu. Jadi ya sebenarnya ada alasan TA-nya ternyata. Gue baru inget ya. Dan tapi ini ya, kadang-kadang orang suka salah. Justru saat terjadi death cross-nya, itu malah kadang-kadang rally ya. Dan bisa juga flat ya. Jarang justru waktu death cross-nya langsung dump, begitu, atau koreksi. Biasanya koreksinya setelah dari death cross, begitu ya. Dan ya sekarang mulai kejadian, begitu. Dan ini kita sebenarnya bisa lihat dari belakang-belakang juga sih ya. Saat terjadi contoh death cross, nah ini waktu death cross malah rally dulu nih. Rally dulu udahnya baru lanjut drop begitu ya. Contoh lagi tuh death cross di. Nah, kalau yang mirip-mirip mungkin kayak di sini deh ya. Nih lihat saat terjadi death cross malah ngapain? Malah rally kan rally. Udah gitu berapa hari setelah death cross baru drop. Begitu. Nah, semoga kalau sampai dia retest ke MA50 dan 20 jangan sampai seperti di Januari kemarin nih ya. Karena di Januari kemarin jebol. Begitu saat jebol ya no bueno gitu ya. Jadi semoga kalau sampai dia retest ke MA50 atau ke 20 jangan sampai jebol dan daily close di bawah begitu ya. Oke, next kita akan masuk aja langsung ke ini ya, mungkin langsung aja ke komen lah ya. Oke. Yang pertama dari Hida 027. Halo kok, mengenai MA yang death cross itu saya ada beberapa kali dengar katanya MA itu sedikit lagging. Bukan sedikit lagging, itu pasti lagging karena MA itu adalah data dari berapa candle ke belakang. Contoh misalkan MA ini ya, MA20 artinya apa? Berarti kalau lu di daily 20 candle ke belakang daily. Begitu ya. Tadi apa lagi? Mungkin nggak death cross itu terjadi gara-gara data dari tanggal 22 Juni 22 Juni 2025 pada saat itu BTC menyentuh 98k. Ya bisa sekali di sini ya di daerah sini. Dan kalau cek ke belakang ya itu sekitar segituan kan. Ya kita coba cek di sini. Nah, ini masuk nih ke 20 ya. 20 berarti kan sampai sini nih ya. Nah, makanya mungkin terjadi drop karena ya isinya banyaknya merah semua. Sementara yang hijau besar ini udah nggak dihitung karena dia cuma ngitung 20 ke belakang kan. Begitu. Yes, benar sekali ya. Gimana pendapat Kotoshi? Kalau salah mohon koreksi ya kok. Enggak, benar persis seperti ini ya. Dan ya apa namanya sayangnya tetap ada efeknya ya death cross ya. Walaupun udah mulai ada rally lagi tapi tetap kerasa ya. Mungkin akan lebih mendingan saat udah lewat dua ini nih, udah lewat dua ini kan banyak yang sideways nih. Nah, ini mungkin bisa sedikit lebih nggak terlalu nukik kayak sekarang lah begitu ya. Gitu ya. Dan by the way untuk urusan death cross, sorry tadi pagi gue lupa ya karena gue cuma lihat sekilas terus ingatnya nggak ada resisten ya udah ternyata gue baru inget ya death cross udah kejadian di tanggal 29 Juni ya.
Next, kita akan lihat dulu. Ini hati-hati ya, semakin banyak spam seperti ini. Sato nggak mungkin bisa ngehapusin semua seperti ini, dan ini bot bentuknya. Jadi dia akan terus ada akun-akun lain yang terus nge-spam seperti ini. Jadi nggak guna juga kalau kita ban begitu. Jadi ya udah tinggal ya di skip aja kalau ada yang kayak beginian ya. Nggak mungkin kita satu persatu kita hapusin begitu. Dan juga kalau sampai komen lu nggak masuk, ya ini lagi-lagi gue juga nggak ngerti kenapa YouTube seperti ini ya. Tapi dia kadang-kadang yang komen benar-benar organik malah dia masukin ke spam gitu. Dan baik lagi kita juga nggak mungkin bisa satu persatu kita pilih mana yang beneran mana yang enggak juga, karena habis waktu lah kalau seperti itu ya. Oke, dari Moh Zaki Badri. Gila sih Bang Toshi, gua aja yang nonton hampir tiap hari kadang kelewat satu video karena kepala keblenger ya. Keblenger ngelihat video abang. Gimana Bang Toshi yang upload setiap hari untuk mengedukasi? Semangat terus Bang, sehat selalu buat abang, panjang umur dan limpahkan rezekinya. Amin, amin ya. Salam bertuai, bantu support channel ini guys. Mantap, thank you ya. Ya baik lagi, ini sebenarnya dalam masa-masa yang cukup penting, makanya tetap gue pengen ya sesuai dengan komitmen gue lah. Gue kan udah komit dari 2022, gue bilang gue akan konsisten minimal di satu cycle pertama kita deh. Ya kan kita pertama kali bikin channel kan 2021 kan berarti itu akhir dari cycle kan. Nah gue pengen bareng-bareng dari awal gitu, jadi ya gue nggak berani janji ya next cycle akan se-machine gun inilah gitu, kontennya akan sebanyak mungkin, karena ya gue pengen sebanyak mungkin orang bisa save in the market begitu. Tapi baik lagi gue nggak berani janji di cycle selanjutnya apakah akan sebanyak ini atau enggak videonya, tapi konten tetap begitu ya. Next dari Rahmat Desan, saya masuk yang kelewat agresif berarti 30% BTC. Iya, kebanyakan alts berarti ya. Alhasil ya sangkut aset dari 195 awal tahun 2025 sekarang nyisa 118. Jujurnya masih banyak yang lebih parah sih ya. Berarti mungkin pemilihan altcoins lu nggak terlalu aneh-aneh lah. Tapi tetap menurut gua masih kebanyakan alts. Apalagi mengingat kita masih dalam masa-masa altcoin, kita lagi masih dalam masa-masa QT ya. Masa-masa QT di mana balance sheet masih terus turun ya. Jadi balance sheet masih terus turun ya, jangan kaget kalau alts cenderung menderita begitu ya, dia underperform dibandingkan dengan BTC karena statistiknya udah kita bisa tarik sampai ke 2000 ya, technically speaking dari 2017 begitu, which is sudah lumayan lama juga nggak kerasa begitu ya. Ya udah PR-nya kalau mau ya balik lagi ya, semua kalau mau ya dibenerin ke minimum 60% BTC begitu ya. Karena gini, kadang-kadang gini, gue ngerti logikanya, bang nanggung nih kan kita bentar lagi udah mau ke kuartal 4 juga nih, ya udahlah kita biarin aja gitu, udah di alts aja ya boleh juga, tapi harus siap kalau ternyata drop lebih dalam lagi, siap nggak gitu kan. Kita berharap manisnya nih ya, kita berharap manisnya tiba-tiba masuk altcoin season. Gue juga mau altcoin season karena ya gue harus ingatkan lagi, gue punya 30% juga alts, dan kalau udah masuk ke alts itu 30 bisa membengkak dengan signifikan begitu. Tetapi kita nggak pernah tahu apakah terjadinya kapan nih begitu. Nah selama itu belum terjadi, resikonya besar kalau kita pegang lebih dari 40%. Itu maksimumnya begitu ya. Kalau gue cuma sekitar 30-an odds gitu ya. Next dari Bro Aina, semangat terus tim TCI, sehat selalu dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya, amin ya. Dan semoga bear market nggak pernah ada, agar konten tetap 2-3 sehari. Selamat bertuai. Ya tetap ada, cuman ya itu baik lagi sih ya, 2-3 sih gua nggak ini ya. Ya gua sekarang pengen sebisa mungkin dalam masa-masa, orang kan banyak yang gini ya, dalam masa-masa seperti ini tuh banyak yang menyerah begitu. Nah, jadi gua sebisa mungkin terus mengingatkan dalam masa-masa seperti ini, karena ya di sini juga yang nggak usah jauh-jauh, lu lihat di sini juga sama kan patternnya ya. Di waktu masa-masa 2024 kan banyak sekali yang menyerah di sini ya. Nah, pas udah ngepam bingung gigit jari gitu kan. Nah jadi gue pengen sebanyak mungkin orang selamat dalam masa-masa yang sebenarnya bisa very profitable secara teorinya begitu ya. Ya tapi baik lagi gue nggak berani janji lah ya cycle selanjutnya akan mungkin sebanyak ini atau enggak kontennya begitu, karena yang gue udah komit adalah satu cycle dulu, satu cycle dulu aja dari 2022 sampai 2025 akhir lah gitu ya. Next dari Dollar Hunter, fakta pahit tapi nyata, 90% trader gagal bukan karena market tapi karena emosi dan serakah. Yes, bener ya.
Ya kalau market gini, memang dia punya keinginannya sendiri dan dia nggak peduli sama keperluan kita. Tapi yang bikin hancur kita sendiri, seringnya tuh kita sendiri karena dengan nafsu kita, dengan memaksakan kehendak kita, begitu ya. Kalau orang lu bisa intimidasi, wah lu kalau nggak gini gua apa gitu ya. Lu mainnya kayak mafia gitu misalkan ya. Ya tapi nggak bisa kalau market ya udah susah begitu. Bahkan sampai kasarnya bandar-bandar aja yang dibilang kayak invincible tuh itu sebenarnya faktanya nggak, bandar tuh saling makan juga dan bandar tuh banyak juga yang mati begitu, dari bandar yang tadinya berhasil terus gagal ya, mulai mulai redup terus mati ganti lagi yang lain. Jadi bandar tuh bukan satu entitas luar biasa seperti semi Tuhan yang selalu benar, enggak. Bandar tuh some win some lose some die, mostly die jujurnya begitu, even bandar pun. Jadi ya kita jangan berusaha untuk coba-coba ngontrol market karena mitos lah bandar tuh selalu menang ya. Kalau kalau satu entitas, kalau mereka satu entitas, kebayang gak sih? Aneh sekali gitu kan. Tapi faktanya nggak seperti itu. Ya, cuma di Indonesia sering dibikin seperti itu. Dibikin kayaknya, wah bandar selalu menang. Ya, which one though? Ya, bandar A mungkin lagi menang hari ini, taunya besok bangkrut. Begitu. Lusanya ada bandar C yang ngeganti posisi si A dan seterusnya. Jadi tidak seindah yang disebarkan di Indonesia juga. Wah, bandar tuh selalu menang. Ya, kalau ya benar ujung-ujung mereka sering menang ya, tapi bandar yang mana dulu gitu karena mereka juga banyak yang mati sebenarnya begitu ya. Next, Bob Channel, DCA obatnya, psikologi tetap aman. Yes, benar sekali DCA. Dan ya 3 golden rules lah. Ya termasuk dengan, ingat ya, alokasi odds-nya juga. Jangan kebanyakan di odds. Karena kalau DCA kebanyakan di odds juga ya banyak juga yang mati. Begitu ya. Jadi ya 3 golden rules dan DCA lah. Ya itu udah paling enak. Lo bisa ikutin 3 itu dan juga DCA. Udah banyak yang merasakan sendiri kok, nah, enak begitu dan tenang begitu. Tapi ya sebenarnya gini sih, kalau psikologi lo tetap aman berarti ya kemungkinan besar nggak kebanyakan odds, karena kalau kebanyakan odds nggak mungkin tenang gitu. Sekarang pasti jantung sedikit berdebar terlalu cepat lah begitu ya. Next, dari Saku Hantano. Salam tabur tuai Bang Toshi. Ajarin saya Bang dasar-dasar untuk penggambaran garis-garis di chart TradingView yang seperti Bang Toshi punya. Sangat berguna soalnya buat trade future. Saya masih awam nih Bang. Dulu pernah coba-coba trade future tapi sering rungkat karena salah open posisi mulu. Sehat selalu Bang Toshi and God bless you always. God bless you too ya. Nah, jadi untuk ini ya, garis ini tuh struktur ya, dan ini very simple to make ya, very simple. Jadi ya misalnya kita bisa lihat ya, dan ini gini aturannya, semakin dia baru semakin berpotensi untuk lebih kuat. Kenapa? Karena recency bias. Orang ya kadang-kadang sudah lupa saja kalau sudah support terlalu lama begitu ya. Dan garis support ini dan resisten ini bukanlah satu garis magis yang pasti ketahan, nggak juga begitu. Kayak ya dia bisa nahan di sini, taunya besoknya jebol gitu. Kayak di sini nahan sebagai support, taunya besoknya jebol lagi. Tapi ada reaksi begitu ya. Jadi ya contohnya kayak misalkan di sini deh ya. Di tanggal 22 dan tanggal 23 Mei kemarin dia yang membentuk struktur di sini ya. Dia membentuk struktur makanya menjadi resisten. Sama juga seperti di sini, ini menjadi resisten, ini menjadi support begitu. Jadi udah gitu aja. As simple as that sebenarnya ya. Tapi ingat ya, semakin lama struktur ini maka semakin tidak relevan lah kasarnya, karena ya itu efek recency bias. Orang-orang sudah lupa dengan struktur-struktur yang lama begitu ya. Sip. Ada lagi nggak nih? Bisa ada lagi. Dari Mr. Wadui. Salam dari Maluku Utara, Bang Toshi. Saya mungkin pengikut baru di channelnya Bang Toshi. Tapi semenjak saya mengikut saran dan edukasi dari Bang Toshi, portofolio saya sangat luar biasa. Membaik dari awal bulan Maret sampai saat ini. Terima kasih untuk saran dan edukasinya yang selalu diberikan secara cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless you too. Ya, diberikan berkat dan hikmat yang melimpah serta kesehatan Bang Toshi. Salam tabur tuai. Mantap. Thank you ya. Wah, happy dengarnya ya. Bisa membantu ya, bisa memperbaiki portofolio begitu. Jadi kalau gue lebih suka gitu ya, ngomong ya kita benerin portofolio kita dulu deh, nggak usah mikir wah pengen Lambo berapa, pengen rumah berapa, pengen tiba-tiba jadi sultan. Janganlah berpikir seperti itu ya. Kita ini dulu lah, kita improve dulu pelan-pelan saja begitu, karena ya itu harus mau berproses gitu. Kalau kita cuma berpikir wah pengen cepat kaya gitu, ujung-ujungnya malah nggak jadi kaya, malah boncos begitu. Jadi happy banget gue dengernya ya, portofolio membaik, portofolio semakin profit gitu, happy ya. Jadi sekali lagi thank you and God bless you too ya.
Next dari Anti Dukun. Udah nggak panikan semenjak nonton TCI. Sambil ngopi jam istirahat kerja udah pasti nonton buat dengerin wajangan dan reminder. Nggak apa-apa dikatain karena cuma DCA di BTC. Sengaja bisa tidur tenang. Kopi makin terasa sedap. Ngikutin market naik ya syukur, market turun berarti dikasih diskonan buat akumulasi. Daripada nebak-nebak atau ngatur market, mending ngikutin market. Thank you Matoshi. Semoga semakin banyak orang lagi yang terbantu oleh TCI. Yes, benar. Semoga semakin banyak ya. Sehat dan sukses selalu buat Matoshi dan tim TCI. Tetap pakai 3 golden rules dan salam tak bertuai. Mantap. Yes, nggak usah peduliin ya. Lu dibacotin cuma di CBTC atau apa, percaya sama gua ya. Lu teman-teman lu kalau semuanya itu pada punya altcoin semua, silahkan nanti di akhir cycle bandingkan begitu ya. Banyak sekali loh orang yang hancur berantakan di alts. Begitu apalagi di cycle ini. Cycle kemarin masih lebih gampang lah profit di alts karena panjang masa-masa QE-nya. Kita sampai sekarang udah mau kuartal 4 post halving year aja masih belum juga dapat QE. Ya nggak usah ngomong QE deh ya. Kita nggak QT aja. Nggak kejadian kan? Terus aja QT turun lagi seperti yang kita bisa lihat di sini ya. QT-nya berlanjut lagi dan terus-terusan begitu. Jadi jangan pernah sampai jadi merasa aduh gue cuma DCA di BTC. No, percaya sama gue. Apalagi di cycle ini lebih banyak orang yang profit yang 100% BTC dibandingkan dengan orang yang kebanyakan alts. Begitu. Karena kalau lu kebanyakan alts bisa nggak secara apa namanya kasarnya secara faktanya bisa nggak? Ya bisa, tapi lu harus sangat hoki. Lu tau dari mana alts mana yang bakal ngepump dan berapa banyak yang berhasil nge-outperform BTC di cycle ini. Paling yang gue kebayang Sol pun sekarang dalam kondisi nggak bagus dan banyaknya orang nggak beli di bawah. Solana pun orang banyaknya beli waktu lagi ngepump kemarin kan, begitu. Jadi ya percaya sama gue ya, kita tuh ya lebih baik mikirin resiko dulu. Dan ini ya ciri-ciri paling gampang orang yang mikirin resiko dulu dibandingkan profit adalah tidur tenang, ngopi makin enak ya, naik bersyukur, turun bersyukur ya. Coba orang-orang yang deterministik, mikirin cuma profit doang, nggak mikirin resiko, wah itu nggak bisa tidur. Banyak yang nggak bisa tidur, udah banyak yang cerita ke Sato. Gue sekarang udah nggak mau denger lagi karena sounds very negative, gue udah capek lah. Gue bawaannya orangnya bukan orang yang very optimistic gitu. Nggak dengerin curhatan orang-orang pada, aduh bang gue hancur, lama gue enak, gue mendingan nggak usah denger sama sekali deh. Gitu. Toh kan gue udah kasih tahu caranya, ya tinggal orang mau belajar atau nggak aja begitu kan, ya. Mantap. Masih ada lagi nggak nih? Kayaknya udah nggak ya. Oke, udah nggak ada. Sip. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya beberapa altcoins. Tapi sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya, lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, mereka ini sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya.
Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih, Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ya ingin apa namanya ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Kita mulai dulu dengan XRP. Untuk XRP kita bisa di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA50 sebagai resisten. Artinya kita sedang memegang posisi short dan sekarang dalam keadaan profit ya. Profit sebesar 1,89%. Nah, target TP-nya boleh di lower band ya. Kalau lower band nggak tahu nih, nggak semua orang mungkin bisa bukanya ya, walaupun sebenarnya gampang sih dan free ya. BSB itu free ya. Tapi ya gue bacain aja sekarang ada di angka 2,18406 atau alternatifnya boleh juga di EMA 20 gitu ya. Tapi ingat kalau sudah dekat-dekat ke Bang Jerome di setengah 9 malam belum kena target TP juga, ya udah deh dibungkus aja profitnya deh ya, just in case volatility-nya tidak sesuai harapan kita gitu ya. Next posisi spot ada di EMA 20, lalu di 2,13879, 2,0949 dan di 2,01588. Next Cardano. Nah, untuk Cardano sekarang lagi floating minus nih. Retest 1, retest 2 sudah kebuka posisi long. Nah, target TP di 520 belum kena, sekarang malah di bawah dari ya minus lah pokoknya ya. Nah, kita lihat lagi juga nih kalau sampai dekat-dekat setengah 9 masih belum kena target TP tapi malah di bawah, ya sudah berarti ya terima nasib cut loss gitu ya. Next untuk posisi spot udah dapat satu di sini, lalu ada di 0,5347 dan di 0,4849. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI ini cukup menyebalkan sebenarnya ya. Kemarin lusa ya tanggal 29 Juni retest 1. Tanggal 30-nya nggak retest 2 langsung turun ya. Ini kayak bertamu lupa pamit nih, menyebalkan ya. Tapi ya sudahlah, berarti belum ada setup ya sampai sekarang. Jadi langsung aja ke spotnya. Ini gua lupa update ya, ada struktur di sini. Jadi untuk posisi spot ada di angka 2,5994 dan di 2,4109 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sepanjang mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.